Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun lewat online. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dimudahkan semua urusannya. Juga kemarin UTS sudah dilalui, mudah-mudahan nilainya bagus semua. Belum sempat saya cek. Tapi sekarang kita akan lanjut dulu ke materi selanjutnya ya. Kemarin kita UTS sampai perpajakan, sedikit saya ulangi tentang konsep eh, pengeluaran negara. Baik, izin untuk share. Ini mungkin tentang pengeluaran negara. Nanti materinya akan saya, kalau belum, kalau nggak salah udah deh. Nanti mungkin materinya akan saya bagikan kalau misalkan memang belum. Baik, kita bergerak dari konsep Keynes ya. Keynesian. Orang bilang teori Keynesian. Keynes ini bilang kalau makin besar pengeluaran kita, makin besar pendapatan kita, maka dengan sendirinya pengeluaran makin besar. Coba teman-teman rasakan dulu waktu jajan di SD mungkin sekitar eh, berapa berapa rupiah gitu ya. Yang kita pikirkan itu adalah tentang jajan cilok. Pilihannya gini, cilok atau bakso atau cilor atau apapun itu dan juga satu bungkus es tarik ya atau apapun itulah minuman. Itu waktu SD. Waktu SMP mulai kepikiran nih, oh iya ada karena uang jajannya naik, ada kumpul-kumpul dengan teman. Terus juga ada kebutuhan pulsa dan juga lainnya. SMA makin naik lagi, makin sering hangout, nongki bareng teman. Juga belum lagi pacaran, mahugi ya, yang cowok-cowok. eh, Kebutuhannya makin banyak. Nah, nanti karena apa? Ternyata Keynes ini bilang pendapatan kita makin meningkat, maka pengeluaran kita akan meningkat. Nah, mungkin juga yang udah berumah tangga saat misalkan gajinya eh, masih berapa? Satu digitan ya kebutuhannya kebutuhan basic ya. Kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Misalkan listrik, makan, dan air. Nah, saat gajinya sudah dua digit, eh, belasan lah ya, maka kebutuhannya meningkat tuh biasanya. Kebutuhan untuk beli rumah, punya kendaraan, kebutuhan untuk eh, beli HP yang bukan hanya didasarkan pada fungsional tetapi pada gengsi, meningkatkan. Apalagi kalau nanti sampai tiga digit. Nah, itu eh, seperti yang dikatakan Keynes. Dan ini juga berlaku untuk negara. Jadi makin besar pendapatan negara, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Karena apa? Karena eh, makin banyak yang diurusi, makin banyak yang dipikirkan, makin banyak juga yang harus dikeluarkan. Nah, kita berbicara kenapa konsep Keynes ini ada. Karena dalam bernegara itu ada yang namanya konsep pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat itu seperti apa? Di bawahnya dilihat di sini, agregat expenditure. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Itu agregat expenditure itu terdiri dari komponen C atau konsumsi. Ini konsumsi itu apa? Semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia. Eh, Plus I, I itu investment, investasi. Plus G itu government. Nah, ini government ini yang sedang kita pelajari konsep pengeluaran baik pemerintah pusat ataupun daerah. Plus X minus M. X itu apa? Ekspor, M impor. Nah, ini akan berpengaruh pada Keynes ini tadi makin besar pengeluaran kita karena ini akan didasari oleh besarnya pendapatan yang ada di sini nih. Nah, kenapa ada komponen G? Karena komponen G berbicara tentang ketidakpastian dan kegagalan pasar. Ini yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana sih G ini bisa berpengaruh? Nah, misalkan nih, government itu kan sebetulnya
kalau teman-teman bayangkan APBN kita berapa sih sekarang? APBD Sukabumi itu 4,8 4,2 4,5-an 4,2 sampai 4,5 triliun per tahunnya. Nah, itu kalau teman-teman tahu transaksi uang yang berputar di Sukabumi itu ribuan triliun per tahunnya. Tapi government itu buat jadi kita kayak punya roda besar di konsumsi, terus roda besar di investasi. Nah, government ini yang menghubungkan roda-roda, dia kecil banget, tapi dia menghubungkan roda-roda konsumsi, investasi, eh, terus juga ekspor impornya dihubungkan oleh government. Jadi kalau nggak ada government agak sulit nih bergeraknya semuanya. Tapi dengan adanya government ini jadi bisa klik semuanya nih. Nah, misalkan government itu kayak kemarin waktu Krismon ya, apa eh, COVID ada bansos. Itu kan pengeluarannya nggak dibandingkan dengan satu negara itu eh, kecil kan, tapi bansos itu komponen bansos penting untuk apa? Untuk menjaga daya beli. Karena itu tadi eh, si government ini menjaga agar adanya agar terhindar dari kegagalan pasar. Ketidakpastiannya sudah ada nih. Tiap tiap saat ketidakpastian itu ada, tapi dia si government ini memastikan bahwa tidak ada kegagalan pasar. Nah, kenapa ini penting? Eh, jadi peran pemerintah ini untuk menjaga kepercayaan dan sikap psikologis apa para pelaku termasuk individu di kita nih. Misalkan kan kebayang nggak waktu dulu Krismon orang males megang rupiah, semuanya pengen pegang dolar, dilepasin semuanya rupiahnya. Nah, itu kan bukti dari ke, eh, waktu itu peran pemerintah yang nggak berjalan apa? Menjaga kepercayaan psikologis. Nah, terus juga peran pemerintah untuk mengurangi pengangguran sekuler. Jadi ini peranan-peranan penting pemerintah, makanya lewat padat karya, pembangunannya lewat bantuan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi ini peranan-peranan pemerintah yang diperankan dengan melalui pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Seperti itu. Nah, misalkan ya, kita bahas sedikit. Nah, ini kita berbicara tentang eh, bagaimana tadi ini bekerja ya. Kita berbicara tentang misalkan nih, ini contoh kasusnya saya ambil dari internet tentang eh, konsumsi restoran seafood. Jadi ada orang yang buka restoran seafood, terus ada orang yang makan juga di sana, dan bagaimana peranan negara di sana bisa berperan ya. Saat kita berbicara orang produsen restoran seafood, dia menyediakan makanan kan, barangnya makanan nih, barangnya makanan dan si dikasihin ke konsumen, konsumen membayar dengan harga makanan. Nah, eh, sebetulnya di balik itu semua transaksi yang oke saya makan di sini, eh, saya makan di restoran ini, terus apa saya bayar. Sebetulnya ada cerita panjang di sana. Pertama adalah cerita di sana ada yang kerja. Yang kerja dibayar dengan apa? Dengan upah ya di sini ya. Ada upah yang dibayarkan kepada pekerja. Nah, tenaga kerja dia eh, akan memberikan apa? Memberikan uangnya kepada keluarganya kan yang dibayar upah itu. Dan selain jelas dia menyediakan tenaga untuk restorannya untuk untuk apa? Untuk untuk menyediakan barangnya. Nah, di sini terjadi seperti itu. Nah, belum lagi kita berbicara dia bisa jadi konsumen juga, si konsumen juga sama sebetulnya. Nah, di sini ada ada kepala keluarga yang bekerja di restoran, dibayar oleh upah, dia bisa jadi konsumen di tempat lain. Terus negara seperti apa perannya? Nah, negara ini yang menarik nih. Dia si konsumen ini untuk pergi ke sana, ini tadi tadi kita berbicara konsumsi dan investasi ya. Investasi tadi di sini restoran seafoodnya pasti bikin lah ada tempatnya, eh, ada alat-alatnya, semuanya di sana disiapkan.
terus konsumsinya tadi ada transaksi seperti ini. Nah, terus negara seperti apa perannya? Dia pertama negara menyediakan transportasinya. Bagaimana sih konsumen bisa sampai ke restoran ini? Dia timbal balik untuk negara apa? Pajak. Nah, terus selain itu negara juga bantu si produsen untuk mensubsidi gas, mensubsidi listrik, sama timbal baliknya adalah pajak. Nah, ini di semuanya ini disebut pengeluaran agregasi. Semuanya terlingkup di sini dan makin besar pengeluarannya, makin besar yang uang yang terlibat di sana, maka pengeluarannya makin besar. Jadi konsepnya seperti itu ya. Dan di sini juga kebayang multiplier efeknya karena negara hadir. Di sini ada restoran yang berjalan, bekerja, ya restoran yang buka, ada pekerja yang direkrut, ada orang yang makan di sini. Nah, inilah contoh dari efek multiplier yang tadi disebutkan di slide sebelumnya. Jadi kalau negara itu hadir itu diharapkan membawa efek multiplier yang banyak ya di sini ya, efek multiplier. Nah, kenapa efek multiplier jadi penting? Karena ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Makin banyak orang yang terlibat di sini, maka makin banyak orang yang kecipratan uangnya, kecipratan, ya, dia dapat penghasilan dipakai lagi ke yang lain. Misalkan saya jajan ke tukang cilok 10.000, tukang cilok itu ngumpulin dari 10.000 itu jadi 200.000, 300.000, 300.000-nya dibeliin bahan lagi kan, bahan untuk modal. Nah, dia pasti masih bisa nabung tuh, makanya dia usaha cilok. Dia nabung tuh buat kebutuhan makan anak-anaknya. Dia beli belanja juga kan buat makan anak-anak istrinya. Setelah itu dia juga nabung buat sekolah anaknya. Nah, ini yang disebut efek multiplier. Seperti itu ya, kebayang ya. Nah, lanjut ini tadi sama ya. Eh, nah, pengeluaran yang terkait kewajiban negara. Ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan eh apa? Ini berkaitan dengan bentar ini saya rekam. Oh ya, direkam ya. Takutnya saya nggak rekam nih. Lanjut ya. Berkaitan dengan eh segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar yang harus diperoleh oleh warga negara. Jadi ini negara harus mengeluarkan hal ini. Yang pertama untuk pelayanan publik ya jelas. Yang kedua HANKAM, pertahanan keamanan. Yang ketiga kesejahteraan sosial, infrastruktur, keadilan sosial, pendidikan, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan. Ini semua adalah hak dasar yang dikaitkan dengan harus diperoleh oleh warga negara. Kayak kemarin tuh banjir Sumatera ya Allah mudah-mudahan Allah ini ya segera menyelesaikan. Ini kan banyak yang protes karena menganggap bahwa negara kurang sigap untuk hadir di sana. Tapi di sisi lain juga negara menyatakan bahwa kami udah ini loh. Nah, ini mungkin lebih kepada PR-nya ya, bagaimana menyambungkan antara ya PR dan reaksi di lapangan ya, karena memang luar biasa kemarin itu yang meninggal sampai 1.000 orang. Ini adalah nah negara wajib hadir di sana apa ngeluarin duit itu, ngeluarin pengeluaran-pengeluaran ini untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga negara. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang jenis pengeluaran negara. Eh, Jenis pengeluaran negara yang pertama belanja rutin, gaji pegawai, operasional kantor, terus kalau investasi, pembangunan infrastruktur jangka panjang, kalau subsidi, misalkan di sini apa eh, operasional tadi gaji ya masuk ya. Investasi masuk yang mana? Investasi itu di lainnya ya. Terus hutang piutang juga ada, finansial. Ini jenis pengeluaran-pengeluaran negara ya. Nah, analisa kebijakan pengeluaran negara ini mencakup mencakup ini. Eh, yang pertama kita
berbicara terkait aspek analisa. Masuk di sini apa? Yang pertama efisiensi, apakah belanjanya tepat guna? Yang kedua distribusi dan keadilan, apakah manfaatnya merata? Yang ketiga dampak sosial ekonomi, apakah bansos meningkatkan daya beli? Misalkan kita berbicara bansos ya, terus efeknya apa sih? Terus keterlibatan stakeholder ini bagaimana pemerintah menyusun pengeluaran negara ini melibatkan semua stakeholder baik itu masyarakat jelas, wakil-wakil masyarakat di dewan dan juga akademisi semuanya dilibatkan. Terus bagaimana ini mencapai tujuan SDGs, misalnya pendidikan SDGs 4 atau lingkungan SDGs 13. Nah, ini contoh relevannya misalkan ya kayak dana desa. Ini bisa dilihat nanti sama teman-teman dari segi efisiensinya seperti apa. Apakah benar dipakai untuk pembangunan atau memang ada hal-hal yang tidak tepat penggunaannya. Terus apakah semuanya dapat dana desa? Tapi insya Allah semuanya dapat ya dipastikan dari ini ya. Dan dampak sosialnya apakah meningkatkan kesejahteraan warga atau tidak. Nah, itu mungkin terkait dengan aspek-aspek pengeluaran negara. eh untuk selanjutnya nanti akan disampaikan di video selanjutnya biar teman-teman bisa fokus untuk mempelajari hal yang ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.